Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mardia dalam pelajaran karya ilmiah bersama channel YouTube-nya MTS Surya Buana Malang, Matsa Surba. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang praktek teori ralat data kelompok untuk pengukuran secara tak langsung. Namun, sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Sebelum kita pelajari materinya dan kita coba latihan prakteknya, nah, mari kita lihat dulu apa tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, siswa diharapkan mampu menerapkan surat Al-Alaq ayat 1, yaitu Iqra bacalah. Apa yang kita baca yaitu ayat Allah, baik yang tercipta maupun yang tertulis. Ayat-ayat yang tercipta ini disebut ayat kauniyah yang dapat kita terapkan melalui program karya inovasi dan karya ilmiah dengan metode triple R kita, yaitu riset, reason, dan religi. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menganalisa hasil penelitiannya dengan menggunakan teori ralat. Pada bagian ini kita akan menggunakan teori ralat untuk perhitungan data secara tak langsung dengan menggunakan teori ralat. Bagaimana menghitungnya? Mari kita pelajari bagian demi bagian. Seperti keterangan sebelumnya, yaitu contohnya kalau minggu yang lalu kita menghitung massa. Kali ini kita diminta menghitung massa jenis dari NaCl garam yang diperoleh data 5 gram, 5 gram, 5 gram. Bagaimana menghitung massa jenisnya? Nah, untuk menghitung massa jenis itu adalah massa dibagi volume. Itu sesuai dengan pelajaran fisika. Maka kita cari dulu, kita ralat dulu masanya berapa. Setelah itu kita hitung ralat relatifnya. Setelah kita menghitung masanya dengan teori ralat, dengan satuan gram, satuan itu adalah satuan CGS. Selanjutnya, misal garam tadi itu dalam air, kita mengukur airnya, menghitung air volumenya 10 mili, 10 mili, 10 mili, itu 3 kali perhitungan. Nanti kalau 5 kali atau 10 kali juga bebas, terserah saja. Maka volume rata-ratanya 10 tambah 10 tambah 10 bagi 3, karena kita menghitung 3 kali, diperoleh rata-ratanya 10 mili. Cara menulisnya adalah 10,0 plus minus 0,5. 0,5 ini adalah setengah kali NST. Nilai standar terkecil dari gelas ukur adalah 1 mili sama dengan 1 cm kubik. Kita tidak perlu mengubah ke satuan lain. Jadi cukup 0,5 dikali 1 mili, nilainya 0,5. Karena ada satu angka di belakang koma, maka menulis 10-nya juga ditambahi satu angka belakang koma, yaitu 10,0. Setelah itu kita dapat menghitung ralatnya. Ralat relatifnya delta V dibagi V rata-rata kali 100%. Ini nulisnya seperti ini. Nah, setelah kita menghitung ralatnya dari massa maupun volume, selanjutnya kita dapat menentukan massa jenisnya. Cara menentukan massa jenis, mari kita lihat bagian berikut. Dalam kelas 7 pelajaran fisika, menentukan massa jenis adalah massa dibagi volume. Nah, coba kalian cari massanya dan volumenya dulu sesuai ralat tadi. Kalian masukkan pada persamaan rumus berikut, lalu tentukan massa jenisnya. Jadi massa jenis di sini sudah tidak usah diralat lagi karena kita sudah meralat pada perhitungan masing-masing, yaitu data yang tak langsung tadi
Untuk masanya berapa, volumenya berapa, silahkan dimasukkan di sini dan coba kalian menghitung massa jenisnya. Silahkan kalian kumpulkan pada Google Classroom kalian sebelum masa tenggatnya habis. Jangan sampai tidak mengumpulkan agar tugas kalian tidak menjadi 0 atau rata-ratanya menjadi di bawah KKM, karena setiap tugas akan ada nilainya dan dijumlah dan dirata-rata sehingga diperoleh nilai akhir, yaitu nilai rapot bulanan. Selamat mencoba, jangan sampai terlambat. Demikian tadi penjelasan saya tentang perhitungan teori ralat untuk data yang tak langsung. Misalnya mencari kecepatan, mencari gaya, itu semua harus dicari dulu perbagian dari persamaannya, baru kita dapat menghitung hasil yang kita inginkan, apakah itu massa jenis ataukah gaya, kecepatan dan lain sebagainya sesuai dengan apa yang kita teliti. Demikian tadi keterangan, saya kira cukup. Silahkan dicoba latihannya, jangan sampai terlambat. Tetap bersemangat dan bermotivasi tinggi untuk berprestasi melalui pelajaran karya inovasi dan karya ilmiah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.